13 77 140. Saya dari kelas 2025C, program studi D4 Administrasi Negara. Teman-teman, tahukah kalian bagaimana sebuah kantor dapat berjalan dengan baik dan efektif? Nah, salah satu kunci dari permasalahan ini yaitu administrasi perkantoran itu sendiri yang baik. Bagaimana cara kantor ini mengelola dan menjalankan kegiatannya sesuai dengan administrasi perkantoran yang baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap sebuah kantor di Surabaya. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama, kita masuk ke analisisnya. Nah, untuk yang pertama yaitu gambaran umum kantor. Kantor yang saya analisis di sini yaitu kantor Gadai Elektronik yang bertempat di Jalan Pulau Wonokromo nomor 310, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, kode pos 60241. Untuk jenis layanan yang tersedia di kantor ini yaitu transaksi gadai emas, kendaraan, barang elektronik hingga pembiayaan usaha. Untuk jumlah pegawai di perusahaan atau di kantor ini sendiri yaitu sejumlah 6 pegawai yang dimana semuanya merupakan seorang perempuan. Untuk selanjutnya yaitu hasil observasi kondisi kantor. Yang pertama yaitu kondisi ruang kerja. Di kantor ini sendiri terdapat ruang kerja pegawai, ruang pelayanan masyarakat, gudang untuk penyimpanan barang, serta ruang untuk penyimpanan arsip dokumen. Kondisi ruang kerja di kantor ini itu tertata sudah cukup baik dan menggunakan konsep tata ruang terbuka yang dimana tidak banyak sekat ruangan sehingga dapat memaksimalkan penggunaan ruang. Setiap pegawai juga memiliki fasilitas kerja seperti meja serta dokumen pendukung yang tersusun rapi sehingga mendukung kelancaran pekerjaan sehari-hari. Untuk tata letak meja dan arsip, meja kerja di kantor ini disusun secara fungsional sesuai kebutuhan operasional, sementara dokumen dan arsip ditata dengan cukup terorganisir. Selain itu, tersedia ruang khusus untuk penyimpanan barang dan pengarsipan dokumen, sehingga memudahkan dalam pengelolaan dan pencarian data. Untuk selanjutnya yaitu kondisi pelayanan. Pelayanan kepada masyarakat ini dilakukan melalui loket yang dilengkapi dengan pengaman berupa jeruji besi. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan barang, jaminan, dan uang tunai. Di depan loket juga disediakan kursi plastik bagi masyarakat saat proses pelayanan berlangsung, serta disediakan kursi tunggu yang tersusun rapi untuk proses antrian. Untuk selanjutnya yaitu kebersihan dan kenyamanan. Untuk kondisi kebersihan dan kenyamanan di kantor ini sendiri itu sudah tergolong baik. Terlihat dari adanya keset di pintu masuk. Jadi di pintu masuk disediakan keset untuk membantu menjaga kebersihan lantai. Kemudian ruang tunggu juga dilengkapi dengan AC sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Penataan kursi yang rapi serta sirkulasi udara yang baik membuat suasana ruangan terasa lebih nyaman dan tidak panas. Untuk selanjutnya yaitu sistem kerja dan pelayanan. Untuk sistem kerja dan pelayanan di kantor ini sendiri yaitu yang pertama untuk alur kerja pegawai. Alur kerja pegawai di kantor Gadai Elektronik ini sudah mengikuti standar operasional prosedur atau yang biasa disingkat dengan SOP. Pegawai dituntut untuk disiplin dalam waktu, seperti datang tepat waktu sebelum jam kerja dimulai, serta bersikap ramah dan sopan kepada masyarakat. Selain itu, proses absensi dilakukan secara digital melalui aplikasi khusus yang dilengkapi fitur kamera sehingga kehadiran pegawai dapat dipantau secara akurat oleh kantor pusat, yaitu kantor pusat Gadai ini sendiri. Untuk selanjutnya yaitu proses pelayanan. Proses pelayanan kepada masyarakat ini berlangsung dengan tertib dan efisien. Alur pelayanan dibuat sederhana sehingga tidak menyulitkan masyarakat. Pegawai juga mampu berkomunikasi dengan baik sehingga informasi yang diberikan mudah dipahami. Hal ini membuat proses pelayanan berjalan cepat tanpa mengurangi kualitas layanan. Untuk selanjutnya yaitu penggunaan teknologi sendiri. Nah, di kantor Gadai Elektronik ini telah memanfaatkan teknologi dalam mendukung operasional, seperti penggunaan komputer untuk pendataan dan aplikasi digital untuk absensi. Selain itu, sistem pengarsipan dokumen juga sudah dilakukan secara digital, yaitu melalui digital dengan cara mendokumentasikan dan mengirim
data ke kantor pusat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa proses yang dilakukan secara manual seperti pencatatan tertulis. Untuk selanjutnya yaitu analisis permasalahan. Untuk permasalahan yang saya temukan di kantor ini yaitu eh, pada kondisi fisik dan penataan ruang kantor itu sendiri. Fasilitas seperti fasilitas seperti kursi tunggu itu ada yang mengalami kerusakan sehingga kurang layak digunakan oleh masyarakat. Selain itu, cat dinding yang sudah memudar membuat ruangan terlihat kurang terawat. Penataan ruang juga belum begitu optimal, terlihat dari adanya barang yang tidak pada tempatnya serta meja kerja pegawai yang kurang rapi. Kondisi ini menyebabkan lingkungan kerja tampak kurang tertata dan tidak kondusif. Hal ini dapat dilihat pada dokumentasi yang telah saya cantumkan, yang dimana di dindingnya itu sendiri terlihat sangat kotor. Ini menunjukkan bahwa adanya permasalahan di kantor ini sendiri. Kemudian juga ada barang-barang bangunan yang terletak bukan pada tempatnya. Nah, dari permasalahan-permasalahan ini tuh dapat berdampak pada menurunnya kenyamanan masyarakat saat menunggu pelayanan sehingga dapat mempengaruhi kepuasan mereka. Selain itu, kondisi ruang kerja yang berantakan dan kurang nyaman juga dapat mengganggu konsentrasi pegawai sehingga berpotensi menurunkan kinerja dan produktivitas kerja dalam jangka panjang. Hal ini juga dapat mempengaruhi citra kantor di mata masyarakat, karena apa yang masyarakat lihat itu dapat mencerminkan bagaimana citra kantor ini sendiri. Untuk selanjutnya yaitu saran perbaikan dari saya. Untuk beberapa langkah perbaikan yang dapat dilakukan, itu antara lain memperbaiki dan mengganti kursi tunggu yang rusak agar layak digunakan lagi oleh masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan penataan ulang meja kerja pegawai supaya lebih rapi dan terorganisir, sehingga memudahkan aktivitas kerja. Kemudian, dinding yang sudah memudar juga perlu dilakukan pengecatan ulang untuk menciptakan kesan bersih dan terawat. Barang-barang bangunan yang terletak tidak di tempatnya juga dapat dipindah ke tempat yang sekiranya tidak mengganggu kenyamanan masyarakat. Solusi-solusi ini dapat dikaitkan dengan teori administrasi perkantoran karena hal ini itu berkaitan terutama dalam aspek penataan ruang kerja yang efektif, efisien, dan terorganisir. Tata ruang yang baik akan mendukung kelancaran alur kerja, meminimalisir hambatan, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Selain itu, administrasi perkantoran juga menekankan pentingnya pelayanan yang berkualitas sehingga kondisi ruang dan fasilitas yang baik akan turut meningkat kepuasan masyarakat serta memperkuat citra kantor. Selanjutnya yaitu untuk penutup. Untuk kesimpulan dari penjelasan saya yaitu berdasarkan hasil observasi kantor gadai elektronik di Surabaya ini sudah berjalan cukup baik. Ditunjukkan juga adanya SOP yang sudah saya jelaskan, adanya absensi digital serta pelayanan yang cepat dan juga sistem pengarsipan digital. Namun memang masih terdapat beberapa kekurangan pada kondisi dan penataan ruang seperti fasilitas yang rusak, ruang kerja yang kurang rapi dan kenyamanan ruangan yang belum optimal. Nah, dari observasi ini dapat dipahami bahwa administrasi perkantoran itu tidak hanya berkaitan dengan sistem kerja, tetapi juga mencakup penataan ruang, kenyamanan, dan kualitas pelayanan. Penataan yang baik nantinya juga akan mendukung kinerja pegawai sekaligus meningkatkan citra dan kepuasan masyarakat. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan maupun kekurangan dalam menjelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman kepada teman-teman mengenai administrasi perkantoran yang baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.